Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Biradar, bagi wong Slawi dan sekitarnya, nama IPN itu sudah sangat akrab sekali sebagai sebuah perguruan tinggi yang Islami yang ada di kota Slawi. Namun tahukah Cak Biradar, kini IPN sudah jauh berubah. Sekarang namanya sudah menjadi Universitas Islam Bhakti Negara. Nama kerennya IPN University, Islamic Bhakti Negara University Tegal. Tidak cuma berganti status, IPN University juga telah bertransformasi. Nah, transformasinya seperti apa? Mari ikuti ceritanya bersama saya, ARS Kunto Wibowo. Bersama saya, sebelah saya ini Dr. Saifuddin MA, Rektor IPN University Tegal. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya kalau sama Mas Pak Rektor ini ya, ini nyebutnya apa ya Mas ya? Soalnya Pak Rektor ini kiai saya aslinya. Jakwir saja. Jakwir saja. Jakwir Cetem. Ya ini Pak, ini saya perkenalkan ya, Pak Sep itu mentor saya sebetulnya. Dalam berbagai hal itu saya banyak dimentori sama Pak Rektor ini. Pak Rektor ini juga kiai saya karena guru spiritual saya. Meskipun beliau kadang-kadang nggak pernah ngajar ngaji sama saya, tapi saya ngaji banyak sekali sama beliau ini. Juga saya kadang nyebutnya Mas gitu, ini nggak tahu ngerasa atau enggak, saya nggak tahu ini ya. Mudah-mudahan beliau tidak merasai saya. Tapi saya sebutnya Pak Rektor sajalah, karena kita akan bahas tentang IPN University. Nah, Pak Rektor, pertama saya sampaikan selamat atas diresmikannya IPN sebagai universitas. Terima kasih atas atensinya dan responsifnya. Siap. Yang kedua juga selamat atas dilantiknya pejabat di IPN University, Mas. Betul, ya. Nah, hadir bersama kita selain Pak Rektor juga para pejabat di lingkungan IPN University. Monggo Pak Rektor diperkenalkan. Baik, terima kasih Bung Kunto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Radar yang kali ini memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbincang, dan tentunya kita mencoba bagaimana bersilaturahim ya untuk terus menerus dengan mitra-mitra kami. Sekali lagi terima kasih. Kemudian kebetulan hari ini kita bawa pejabat struktural yang baru kami lantik, Pak Kunto ya. Ini baru dilantik kemarin tanggal 1 Juli 2026. Ini ada perubahan-perubahan yang bagi saya pribadi selaku pimpinan itu bagi itu setelah ya untuk membawa gerbong Universitas Islam Bhakti Negara sampai tahun akademik atau periode 2030 ya, 2030. Ini hadir, saya ajak, pertama saya perkenalkan ada Wakil Rektor 1 ya, beliau namanya Dr. Zaki Mubarak MSI, bisa sedikit naik, oke, iya, ini Wakil Rektor 1, oke. Ya, yang kedua ada Wakil Rektor 2, yaitu Pak Dr. Haji Royani Anwari LCLLM. Beliau hari ini ada di Jogja, ya. Izin tidak bisa hadir, insya Allah dalam kesempatan waktu yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, ini ada Dr. Haji Imam Aulia Rahman LC MSI, ya. Ini yang semula ini dari job lain atau dari kursi lainnya sekarang ada di Wakil Rektor 3. Silakan. Kemudian yang kami juga bawa Direktur Pasca Sarjana ya, Pak Dr. Wasis Aminullah ini. Ya, di Direktur Pasca Sarjana di UI Universitas kita. Kemudian selanjutnya kami bawa juga dekan, pertama dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pak Dr. Samsul Falah MSI. Kemudian saya juga
didampingi juga oleh Dekan dari Fakultas Syariah dan Usuluddin. Silakan Pak Dr. Chan Koidin MSI. Kemudian selanjutnya kami juga ditemani oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dia adalah Pak Alif Toto MM ya, MM. Kemudian saya juga ditemani oleh sekretariatan, ada Mas Dani ini bagian kesekretariatan ya untuk melengkapi kita. Itu kita sudah hanya baru sekian akan bawa ke sini. Jumlah totalnya itu ada 39 struktural yang baru kami lantik kemarin. Per 1 Juli. Per 1 Juli 2026. Ini berarti masih hangat sekali. Ini ya? masih belum masih kebul-kebul. Masih kebul-kebul ya. Tapi orang lama. Orang lama. Iya, hanya jobnya atau desknya yang sekarang ada pergeseran. Iya. Saya kira sudah settle semuanya, orang-orangnya kan ganteng-ganteng semuanya. Iya, nggak cuman ganteng, kayaknya masih umur-umuran. Ya makanya ini kalau saya lihat dari prototipe dari figur-figur ini larinya kencang-kencang. Iya. Kalau kami bawa di speed 80, dia sudah 90. Malah dia mendahului. Iya. Kalau MPPS-nya berapa ini ya? Kira begitu Pak. Siap ya. Jadi saya yakinlah dengan profilnya ini optimis sekali, betul, visioner sekali ya. Iya, ini visioner semua namanya. Siap. Lah, Mas ya, maaf ya Pak ya. Ini saya kadung biasa sehari-hari ini saya panggilnya Mas sebetulnya. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa. Ya Pak Rektor. Jadi ini kan menjadi sebuah universitas. Betul. Ini kan tidak ujuk-ujuk gitu ya. Betul. Ini mengalami perjalanan yang saya kira cukup panjang, apalagi saya kira semua orang Tegal ya, Wong Slawi itu pasti paham IBN itu apa. Iya. Saya kuliah pertama itu IBN muncul, ya. Betul. Jadi ini sudah kalau Slawi ya IBN lah. IBN. Bahkan guyonannya itu dulu Undip namanya. Universitas di Protop. Ya terkenal betul, sekali itu ya. Jadi, Mas, ceritanya bagaimana kok bisa menjadi sebuah universitas ini? Iya, jadi kampus kami itu awal dulu namanya Institut, IBN namanya, yang lahir di tahun 1987. Itu dibidani oleh dua kekuatan besar, ulama dan umaro. Ya, jadi pemerintah dan ulama di wilayah Kabupaten Tegal. Kemudian begitu naik terus ya, itu tahun 1995 itu ada pergeseran, ada regulasi atau ketentuan dari pemerintah pusat, ya dalam ini Kementerian Agama, itu kalau perguruan tinggi itu yang tidak memenuhi syarat untuk institut itu ya harus lebih dari 2 program studi atau satu jurusan. Maka tahun 1995 maka turun grade, jadi turun 1 grade ya menjadi sekolah tinggi, agama Islam Bakti Negara. Itu karena persoalan tadi adanya kurang syarat, ya setidaknya ada dia lebih dari 2 program studi atau jurusan. Oke, terus kita berpacu dan kemudian kita bagaimana mengupgrade ini. Nah, kemudian kita kembali ke institut, ya institut. Ya. Jadi dari institut ke sekolah tinggi, kembali ke institut. Itu kita di tahun 2019 kita kembali ke institut. Jadi rupanya bukan hanya di kampus atau di sivitas akademik saja yang bagaimana kita ingin untuk lebih bagus lagi, lebih maju lagi dari sisi transformasi kelembagaan, ya. Pemerintah pun dalam hari ini adalah Diktis Kementerian Agama RI, dia juga mengepus atau mendorong perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, baik yang negeri maupun swasta, Islam negeri maupun swasta, ini agar bisa ada peningkatan dari sisi kelembagaan atau upgrade status lah. Bukan upgrade status Pak, upgrade status atau bahasanya adalah alih bentuk, bahasa formalnya alih bentuk. Kami termasuk yang hadir ini, mereka juga pasukan kami yang bersama-sama
untuk melahirkan atau kita berbentuk lain atau alih bentuk dari institut menjadi universitas. Alhamdulillah Desember 2025 kami mengusulkan untuk alih bentuk menjadi universitas. Ya kita praktis itu 4 bulan lah, barang atau mungkin kurang dari 4 bulan. Itu kemudian lahirlah universitas. SK tertanggal 2 April 2026, kemudian diterimakan ke kami itu pada tanggal 7 Mei 2026. Sehingga saya kata ini pejuang dan pahlawan luar biasa. Karena saya tanpa beliau-beliau ini nggak ada apa-apanya. Ada apa-apanya hanya sedikit, nggak mungkin ada apa-apanya. Kira begitu. Ini sejarah singkat bagaimana sampai leading menjadi universitas. Begitu. 4 bulan Mas ya? Ya, dari usulan tuh, 4 bulan itu usulan. Kita submit sampai turun SK itu. Kalau turun SK berarti di 2 April ya. Iya. Itu ya sekitar segitulah ya, segitu waktunya kira begitu. 7 Mei kita dapat SK diterimakan ke kami diundang ke Diktis Kemenak RI. Kemudian kita hanya diberi waktu 1 bulan untuk pembenahan ke dalam, ya, artinya ada migrasi PD Dikti, kemudian ada benar-benar secara administrasi, hanya 1 bulan ya, itu 1 bulan, tepat pada 7 Juni peresmian. 7 Juni 2020. 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu itu 7 Juni kita sudah diresmikan oleh Ketua MPR RI Pak Ahmad Muzani, bersama juga dari Diktis Kemenak RI. Itu ceritanya begitu itu ya. Kami mendapat apresiasi banyak dari mitra-mitra kami, dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, itu semua. Insya Allah lah ini Universitas Islam Bakti Negara itu ya sekarang sudah ada di hati masyarakat Tegal sekitar. Gitu, Pak. Ya saya juga ikut optimis Mas ya. Ya harus itu harus. Harus ya. Ya sebetulnya kan bukan rahasia umum ya. Betul. Siapa sih tokoh yang dilahirkan oleh IPN? Banyak. Banyak. Iya. Betul. Anggota DPR kita? Iya kebetulan. Ya kebetulan kita ada 4 Pak. Ada 4 yang hari ini duduk di DPR Kabupaten Tegal, itu ada 4. Itu 3 dari alumni ya, 1 dari dosen. Ya. Mas Fala juga kelihatannya mau nyusul. Kita semua di sini juga punya obsesi ke sana, tapi di sampingnya saja itu. Karena dia lebih kepada bingkainya ada di akademisi. Tapi tidak dosa ketika akademisi masuk di politisi. Siap. Di situ ada garis-garis dan ada pakemnya, setidaknya itu yang harus dilakukan. Iya. Karena saya masih ingat Mas, saya ketemu pertama kali sama Pak Rektor kan dulu masih di Panwas. Iya, Ketua Panwas. Saya yang demo, beliau yang ngawasi. Tahun 2004 itu. Kira-kira ya. Saya demo, beliau yang ngawasi saya gitu ya. Betul. Itu kenal pertama kali di emperan Mas ya. Kemudian kita jadi akrab Mas. Habis itu saya banyak dimentori sama beliau dan saya diajak berkegiatan banyak sampai sampai kenal lama lah. Betul. Dan yang paling berkesan itu pas saya nyunati itu, ya beliau ini yang jadi yang kasih doa lah. Kasih doa itu loh. Makanya saya susah kalau nyebut Pak Rektor, saya susah Mas. Saya biasa Mas gitu ya. Ya nggak apa-apa. Mas Dek nggak usah, wong saya belum 55. Beda ya. Itu Pak Guntur. Nah itu kemudian kalau setelah sekarang resmi jadi universitas kan mestinya ada konsekuensi yang berbeda. Betul. Iya. Dengan sebelumnya yang masih sekolah tinggi kemudian institut ya Mas ya. Betul. Ini beda yang konkret apa Mas? Yang ke universitas ya. Iya. Jadi kita tadi saya ngundang wakil rektor, ngundang dekan, pasca sarjana, direktur pasca sarjana, kita untuk penguatan pasca dilantiknya beliau-beliau ini. Karena beliau yang nanti akan ada di garda depan untuk melaju lebih lagi dibanding tahun-tahun yang lalu kan begitu ya. Prioritas kami yang pertama itu
yang perlu dilakukan oleh setiap des atau pejabat, terutama di wakil rektor dan kemudian di dekan, ya. Itu yang pertama kali adalah bagaimana dia untuk bisa membagi job di fakultas di bawah koordinasi wakil rektor yang bersangkutan, ya, yang beririsan dengan wakil rektor itu. Nah, tetapi ada yang paling kita kejar pertama secara kelembagaan di tingkat universitas, kini akan mengajukan program studi baru. Kalau yang lalu kita ada di bawah Kementerian Agama, prodi-prodinya di bawah Diktis Kementerian Agama RI, kita nanti sekarang yang akan kita lakukan dan kita usulkan adalah program studi di bawah Dikti Saintek. Artinya kalau bahasa Tegaknya itu sekolah umum atau prodi umum lah. Iya. Program itu studi umum. Bisa dikolab itu? Bisa, sangat bisa sekali. Dan ini sudah terjadi di berbagai perguruan tinggi, ya, itu sudah terjadi. Adalah artinya bahwa hak sama, ya, untuk bisa mengajukan program studi di bawah Kementerian Agama atau sebaliknya, yang di bawah Dikti Saintek juga bisa mengajukan program studi di bawah Kementerian Agama, Dikti Kementerian Agama. Itu sangat lebar. Apa ya, kalau kita bicara sih namanya tanggung jawabnya kemana itu? Kalau misalnya prodi yang berbeda ini jadi punya dua cabang ini. Secara kelembagaan universitas kita itu atau IBN University itu tetap ada di bawah Kementerian Agama. Tapi ketika nanti lahir prodi baru, maka kebijakan atau kakinya kita bertumbuh pada Dikti Saintek, tapi secara akademik. Hanya secara akademik. Secara akademik kita di bawah Dikti Saintek dengan program studi baru yang umum, ya. Yang agama tetap kita ada di Kementerian Agama. Pertanggungjawaban lembaga dan administrasinya tetap ke... Ada dua kaki. Iya, kalau Kementerian Agama itu program studi keagamaan. Yang keagamaan. Kemudian yang umum itu nanti secara akademik itu kita ada di bawah Dikti Saintek. Ya sudah dari dulu kan kolab terus itu. Tadi kebalikan, ya. Ada yang bisa dari Kementerian Agama ke Dikti, Dikti juga Kementerian Agama. Ini kan kalau dari saya melihat dari sisi haknya sebagai warga negara, ya semua kan punya kita semua. Pajak juga sama pajak. Sama ya. Begitu, Pak. Nah, ini yang akan kita lakukan, itu pertama itu. Tapi nanti setiap wakil rektor dan dekan, dia juga punya menerjemahkan program yang kami universitas itu buat, ya, kita buat, nanti terjemahkan secara detail dan implementasinya oleh wakil rektor dan dekan-dekan. Nanti akan bisa bicara, silakan nanti. Siap. Nanti kita kasih kesempatan biar dia juga agak lebih rinci dan detailnya kan beliau. Betul, Kalau saya kan tahu banyak tentang sedikit kan. Tahu sedikit tentang banyak. Kalau dia tahu banyak tentang... Apa tahu beres, Mas? Begitu. Ya manajer kan begitu. Pemimpinan. Oke. Cak Biradar, kita tadi sudah dengarkan sejarahnya bagaimana sebuah universitas yang ini pionir, ya. IBN kan pionir, ya. Pertama kali ada di Kota Slawi, ya, IBN ini. Kemudian terus berkembang, banyak berdiri perguruan tinggi lain. Tapi kemudian IBN ini per 7 Juni yang lalu sudah berubah menjadi universitas. Baik, kita break sebentar, kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Kembali lagi bersama kita ngobrol-ngobrolnya. Kita akan lanjutkan obrolan kita sama Pak Rektor ini tentang bagaimana pasca menjadi universitas, mestinya kan panjang sekali. Betul. Nah, Pak Rektor, ini setelah menjadi universitas ini, atau mestinya kan banyak perubahan yang terjadi. Betul. Terutama, mohon maaf ini ya, di tampilan kampus saja, saya lihat sudah berubah jauh. Nah, ini memang sudah ada perubahan tentang fisik sama fasilitasnya, Mas? Betul. Ada? Iya. Jadi kalau ini kan kita bangun bukan hanya sekedar untuk menyiapkan kita bertransformasi menjadi universitas, tapi memang kebutuhan.
Jadi kalau saya berpikir begini dan kawan-kawan berpikir begini, hari ini Gen Z, Gen Alpha itu kan saya lihat sementara dia lebih bagaimana menilai sebuah perguruan tinggi itu dari sisi casing atau fisik itu. Nah, kami sudah lakukan ini mulai 2023, ya, perubahan-perubahan secara fisik atas sarana dan prasarana, ya, gedung dan sebagainya, termasuk juga sarana yang untuk pembelajaran perkuliahan, kemudian laboratorium dan sebagainya sudah kami sediakan lalu sebelumnya itu 3 tahun yang lalu. Oh, sudah mulai. Iya, jadi sejalan dengan bagaimana kita untuk bertransformasi menjadi kelembagaan, ya kita tadi melihat kebutuhan calon mahasiswa di era sekarang. Iya, betul. Ya, setidaknya itu ada view yang dapat untuk selfie kayak gitu, betul, kan. Kira begitulah. Betul, ya, itu bagi kami itu termasuk iklan ya, atau sosialisasi murah lah ya, sosialisasi yang gratis lah, karena mereka juga senang dengan view-nya, dia ekspresikan dengan bagus ya, bisa pamer ya, maka dimasukkan dan dipublikasi melalui platform medsos yang dia punya. Ini kan bagus sekali, akhirnya bisa dilihat dan dilihat oleh semua masyarakat ya, yang kebetulan dia buka itu kan. Nah itu ini yang menjadikan daya tarik mereka juga salah satunya memang dari sisi fisik gitu ya, dari sisi fisik. Kemudian yang lain-lain Pak ya, maka fisik ini akan mempengaruhi bagaimana perform. Perform dari mahasiswa, perform dari dosen. Ini dosen-dosen kita kan ya tahu sendirilah nih, gantengnya kan nggak ada tandingnya ya. Dibanding saya dan hostnya kan jauh gitu. Iya, betul. Kira begitu. Kalau saya ketemu di jalan nggak tahu kalau beliau ini pejabat struktural itu ya. Lebih ke apa dulu ya, cover boy ya. Ya ternyata bahwa lingkungan fisik itu juga mendukung dan mempengaruhi bagaimana dia berperforma. Iya. Mahasiswa kita juga ya Allah sekarang itu, maka kalau saya sampaikan dengan bahasa guyon itu, mengapa saya lahir dulu? Enggak sekarang saja gitu kan. Kira begitu itu. Iya, saya ikut. Luar biasa itu. Ya persoalannya itu di luar jadi make up dengan itu tuh urusan pribadi kan. Tetapi ini saya lihat begitu. Ini sangat menarik gitu loh. Sehingga akademik jalan ya. Suasana akademiknya juga bagus kan gitu kan, lingkungan juga bagus, kegiatannya juga lebih menarik gitu. Bagus sekali hari ini. Ya. Memang saya kan pernah ke sana Mas ya. Saya juga sempat kaget. Ya mohon maaf ini Mas ya. Betul. Memang ini juga masalah era ya, masalah masa itu. Betul. Jadi ketika kita main ke sana itu, saya kaget. Itu tidak terbayangkan seperti saya lihat event pada waktu yang lalu. Iya. Iya, kita sulap, Bung. Iya, betul ya, Mas. Saya kaget betul, Mas ya. Iya, begitu maka saya katakan ini kita persiapkan bukan hanya untuk upgrade kelembagaan atau menjadi universitas, tapi memang kita sudah kebutuhan mereka kita coba bisa kita penuhi, walaupun tidak sebagaimana standar mereka sekali itu ya, tapi sudah mendekat pada satu standar. Ini baguslah begitu. Iya. Saya kira ya bukan hanya hostnya yang kaget ya, alumni kita pun ketika ke situ sudah ada satu respon yang positif dan ada bagus ini kan gitu kan. Nah itu Bung itu yang kami lakukan. Saya juga angkat topi. Jempol lah pokoknya. Angkat topi. Bang luar biasa. Nah kemudian secara detail ya, ini yang untuk bagaimana meng-create tentang kampus dan sebagainya. Kami juga ada Wakil Rektor 1, ada Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyat dan Keguruan. Itu silakan nanti bisa dikonfirmasi dengan Wakil Rektor 1 Pak Dr. Zaki Mupa. Iya. Boleh Mas ya, saya minta Pak Warek ya panggilannya. Pak Warek ya, Warek 1. Dek Warek ya. Jangan panggil Dek, Pak. Untuk menyampaikan
bagaimana grade-nya dulu ya Pak, sehingga menjadi tampilannya seperti sekarang. Silakan Mas. Terima kasih atas waktunya. Kalau tadi Pak Rektor sudah menyampaikan transformasi, tentu isinya apa saja transformasi begitu kan. Selama ini kan kalau orang desa bilang itu kan kayak bocah cilik segam matang keprok terus kayak Iya benar. Tapi sesungguhnya di era Pak Dr. Saifuddin yang pertama tahun 2023 itu memang sudah rancang bangunnya, step-stepnya sudah diukur. Periode tahun ini kita akan melakukan ini, tahun ini akan melakukan, dan goalnya memang alhamdulillah ini yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja itu kan goalnya memang menjadi universitas begitu. Jadi untuk menjadi universitas itu tidak segampang yang dibayangkan begitu Pak. Tidak segampang yang dibayangkan tahu-tahu jadi universitas. Waktunya sangat lama. Karena apa? Karena tidak bisa sulapan yang ujug-ujug jadi universitas. Contoh Pak, contoh yang paling mendasar itu, kita itu dulu mahasiswa itu di bawah 1.000 Pak. Di bawah 1.000 itu artinya kalau untuk ajuan di universitas itu belum bisa. Karena syaratnya itu mahasiswa harus di atas 1.000. Nah, dulu itu kita melakukan berbagai inovasi, kurang lebih seperti itulah. Inovasi sumber-sumber mahasiswa baru kita gali begitu, termasuk salah satunya dengan pondok-pondok pesantren begitu kan. Sehingga alhamdulillah dari tahun ke tahun grafik mahasiswa baru itu ya semakin naik dan di atas 1.000. Tentu ini juga relate dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor, fasilitas itu juga harus didukung begitu kan. Ibaratnya jangan dikejar kupu-kupunya, tapi kebunnya diperbaiki dulu. Nanti kupu-kupunya akan datang lagi. Ini momentumnya. Ini dari tahun 2023, 2024 sampai kemudian 2025 kita terus kejar begitu. Alhamdulillah untuk persyaratan mahasiswa di atas 1.000 kita tercukupi. Kemudian dari sisi pengembangan SDM begitu, kita alhamdulillah dosen-dosen kita yang S3 ini nanti 2027 kami panen doktor begitu. Ini otomatis akan memperkuat kami di Universitas Islam Negara Tegal. Termasuk ya tadi itu yang dipersyaratkan untuk universitas begitu kan. Salah satunya lagi harus melewati satu tahap yang namanya pasca sarjana begitu. Ini pasca sarjana juga alhamdulillah kami sudah ada, ini sudah mau 3 angkatan begitu kan, ada magister studi Islam, kemudian ada magister pendidikan agama Islam begitu. Nah, setelah semua persyaratan itu ada, kami juga perlu melakukan internasionalisasi IPN begitu. Nah, salah satunya poin-poin yang mendukung kami itu ya implementasi kerjasama. Jadi kami nun sewu pantang untuk MOU hanya sekedar untuk seremoni begitu. Kalau sudah tanda tangan berarti harus dilaksanakan begitu. Karena eman-eman kalau kita sudah keluar negeri tidak ada yang dihasilkan hanya sekedar seremoni itu ya buang-buang duit begitu. Jadi kalau keluar negeri harus ada bukti-buktinya. Dan kemarin nyatanya dari seluruh rangkaian kerjasama kita di luar negeri baik oleh mahasiswa dan dosen, bahasa Tegalnya kanggo kabeh Pak. Jadi memang dari 2023 sampai sekarang kita tidak main-main begitu. Jadi semuanya digunakan, diorientasikan, goalnya itu di universitas. Lahan kita itu harus di atas 10.000. Ya alhamdulillah lahan kita juga sudah ada pengembangan untuk ke depan. Insya Allah kita juga sudah ready, termasuk persiapan bangun aula begitu. Hari ini kita lagi proses pembangunan ruang kelas, smart class, dan nanti ada lantai 2 digunakan untuk laboratorium terpadu. Karena kami juga harus mulai mempraktekkan misalnya peradilan semu, micro teaching dan seterusnya. Ini yang kemudian juga relate lagi, banyak dukungan dari teman-teman begitu. Dukungan Sarpras dari Kementerian Agama dengan interaktif LED display itu, layar-layar besar itu juga sudah kami terima. Kemarin juga dari
dari pemerintah provinsi juga datang, laptop, komputer, semuanya kita arahkan untuk mendukung cita-cita yang tadi disebut IPN University. Nah, 22 Oktober itu kami mendapatkan SK alih bentuk dari Pak Rektor. Itu tanggal sakral, Pak, karena itu hari santri. Oh, iya. 2025 ya, Mas ya. Saya masih ingat betul. Karena itu harus spirit kami itu spirit santri begitu. Iya. Jadi mulai tanggal 22 Oktober begitu kan kita mulai bekerja. Sebenarnya cita-cita kan sudah lama, tapi kemudian kerja-kerja sistematis itu dimulai setelah kami bisa mendapatkan SK. Terus begitu mulai dari visitasi dari Kopertais, karena kita harus mendapatkan rekomendasi dari Kopertais 10. Kami punya tagline yang kemudian kami jabarkan itu, yang ramah di lokal, handal di global. Itu menjadi kekayaan intelektual kami, kurang lebih seperti itu, yang kemudian menjadi sumber ataupun rujukan apa yang kami lakukan di perguruan tinggi ini, yang harus ramah di lokal dan handal di global. Makanya kami insya Allah ramah dari sisi pembiayaan maupun yang lain-lainnya. Iya betul Pak. Ramah di lokal itu artinya ramah pembiayaan, juga ramah bagi kesejahteraan dosen, karena alhamdulillah gajian nggak pernah nunggak begitu Pak. Iya. jam 1 tanggal 1 meskipun itu tanggal merah. Iya, tetap ya. Tetap klunding itu Pak. Transfer ya. Iya, tetap klunding bahasa kami itu. Itu. Nah, yang kemudian kami terus bekerja, visitasi dari Kopertais, kami punya visi ramah di lokal, handal di global, diterjemahkan dengan visi misi yang ada tadi itu. Alhamdulillah kami dapat rekomendasi. Setelah dapat rekomendasi kami upload, kemudian diskusi dengan teman-teman sampai kemudian ada asesmen lapangan ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor. Tanggal 2 April itu kita SK-nya sudah ditandatangani oleh Pak Menteri, cuma tanggal 7 Mei baru bisa kami terima. Dari 7 Mei sampai 7 Juni itu 1 bulan kita bekerja dengan yaitu tadi, dengan segala macam kreativitas kita, untuk karena kan harus ada perpindahan PD Dikti begitu. Kemudian yang lain-lainnya ditata. Ya seperti inilah yang kita lihat. Alhamdulillah kami dapat dukungan dari banyak orang, termasuk dukungan yang paling keren itu dari mahasiswa kami. Karena mereka menjadi wajah kami, mereka menjadi agen kami, mereka berkegiatan membawa bendera IPN University, mereka ada di kegiatan di Bank Indonesia, mereka ada di HMPS, dan seterusnya. Mereka selalu mengkampanyekan IPN, dan ini menjadi kekuatan bagi kami. Iya, betul. Ini detailnya memang, kalau detailkannya lama sekali. Iya. Sampai besok pagi. Iya. Tapi ini sudah bagus tadi ya, beberapa hal yang poin-poin itu ya. Berarti saya nunggu order kedua ini. Nah, ini tinggal bagaimana di tingkat pelaksana ya. Di tingkat pelaksana nanti fakultas. Ya, sudah fakultas dibuatkan monggo di tingkat fakultas. Iya. Fakultas nanti bagaimana menjabarkan kegiatan-kegiatan secara umum yang kita bentuk dan kita roadmap-nya jelas ya di tingkat universitas. Nanti ya fakultas itu yang akan menjabarkan itu. Kira-kira begitu ini. Siap. Nah sekarang emang jumlah fakultas berapa Mas? Sekarang kita punya fakultas tiga fakultas dan program pascasarjana. Fakultas pertama tadi FVTK, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian Fakultas Syariah dan Usuluddin. Yang satunya Fakultas Ilmu Ekonomi Bisnis Islam. Nah, ditambah satu pascasarjana, 2 prodi. Program studinya ada MSI dan Magister Pendidikan Agama Islam. Yang S1-nya itu ada 8 program studi ya. Jadi 3 fakultas membawai 8 program studi ya. Tadi keguruan sendiri, Syariah, Usuluddin, dan Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Ini yang terbaru. Yang terbaru ini baru kita lagi usulkan, yang tadi itu kan, kita dibalik ya. Jadi baru ada kita mau mengusulkan program studi yang baru. Ya, kita nggak muluk-muluk 2, tetapi lokalnya jelas. Ada asas manfaat pada masyarakat setempat, terutama di UMKM, dan juga nanti sejajar dengan atau
seirama dengan program pemerintah secara nasional dalam ketahanan pangan. Itu nanti kita wilayahnya, nanti kita mengarah ke sana. Yang satunya mungkin kita penguatan aparatur pemerintah desa terutama ya, kita nanti gali kira-kira program studi yang match untuk itu apa. Atau alternatif lain yang memang kita dibutuhkan hasil input dari stakeholder, tokoh masyarakat, calon pengguna lulusan, tokoh agama, pemerintah daerah, DUDI dan sebagainya. Yang itu nanti kita coba input respon dari mereka, rekomendasinya seperti apa. Jadi itu nanti akan menjadi satu program studi dan asas manfaatnya dua-duanya sustainability-nya itu terjamin. Jangan sampai kita membuat program studi kemudian baru 5 tahun, 4 tahun sudah expired. Apalagi asas manfaatnya. Ya saya kira nanti gitu ke situ lah. Jelas visinya nanti secara detail di pelaksana kelembagaan kita itu pelaksana adalah fakultas yang membawa prodi-prodi. Kebetulan dalam hal ini ada saya undang dan kami ikutkan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang ini juga membawai dan implementasi dari pelaksana akademiknya ada Dr. Samsul Falah. Silakan Mas, langsung saja ya. Terima kasih Pak Rektor dan semuanya. Kebetulan ini dekan baru Pak, jadi mungkin agak sedikit untuk menerjemahkan apa yang menjadi visi-visinya Pak Rektor, bahwa Pak Rektor menghendaki bahwa di tingkatan fakultas ini menjadi sesuatu yang lebih applicable, lebih aplikatif dan sesuai dengan adaptasi zaman. Maka kita di FITK ada 4 prodi yang alhamdulillah 3 prodi itu berhasil kita melakukan akreditasi atau reakreditasi baik sekali, dan kita tunggu hasilnya. Nanti kita optimis ada 1 prodi yang PAI yang memang kita yakin betul bahwa nanti insya Allah akan unggul, kira-kira begitu. Nah, 4 prodi ini ada beberapa langkah besar kita di dalam beberapa profil lulusan. Kalau di dalam RPS itu kita rencana pembelajaran, karena di tingkatan fakultas ini ya harus menerjemahkan RPS itu. Wajah pendidikan ya harus dilihat dari RPS-nya. Kebetulan RPS kita alhamdulillah sesuai dengan peraturan Kementerian dan PMA, kita sudah beranjak kepada RPS atau pembelajaran OB, Outcome Based Education. Nah, OB ini yang kemudian nanti akan mengantarkan pada profil lulusan, Pak. Nah, profil lulusan kita gambarannya ada 3, bukan hanya pada, ini kalau FITK kan keguruan, jadi ilmu tarbiyah dan keguruan, pasti akan larinya ke ruang-ruang pendidikan. Nah, kita mau memantaskan diri bahwa di dalam universitas yang unggul ini, kita memantaskan bahwa dosen-dosennya juga harus pantas untuk menjadi universitas, kira-kira begitu. Sehingga kita mau geladi dosen-dosennya menjadi dosen yang unggul dan sebagainya. Termasuk salah satunya profil lulusan itu. Jadi kita mendidik seorang calon guru yang betul-betul yang siap di dalam lapangannya, kebutuhan dan sesuai dengan zaman. Salah satunya ada 3, bukan hanya menjadi guru. Kita punya satu di dalam struktur atau body language-nya RPS ini menjadi sesuatu yang 3 ini. Selain juga pendidik, pasti pendidik itu menjadi utama. Pertama itu. Yang kedua, bahwa kita akan melakukan satu profil lulusan dengan edupreneurship, Pak. Jadi di dalam struktur RPS ini kita memang ngedidik calon guru yang edupreneurship, yang siap untuk menjadi wirausaha pendidikan dan sebagainya. Ini ada beberapa hal yang secara bukti kita sudah lakukan. Misalnya kemudian kita ada pelatihan gendingan, ada pelatihan batik dan sebagainya. Ini yang ada Pak, secara real kita lakukan itu. Dan ini juga di situ, Mas? Ada di situ. Setiap Sabtu kita latihan. Kalau Pak RS ke sana boleh kita langsung nyanyi bareng. Itu ramah di lokalnya tadi disampaikan wakil. Kebetulan pas waktu
apa namanya pas waktu wisuda Pak Rektor juga nyanyi, nyanyi gitu ya? gendingan juga di sana. Jadi Pak Rektor juga kita didukung oleh Pak Rektor yang senang terhadap seni dan sebagainya. Karena itu tadi apa yang dikatakan Warek satu bahwa kita itu ramah di lokal, handal di global. Jadi penerjemahan basis-basis kebudayaan juga harus kita angkat di sana. Ini baru dari satu fakultas, Fakultas Semburuan, Tarbiyah dan Keguruan. Nah, kami kan monitor terus ya, bagaimana sebetulnya dari prodi itu berdampak manfaat kepada masyarakat apa. Ini jelas pendidikan tadi kan, dan itu gitu. Nah, ada misalkan dari syariah, ya, Fakultas Usuluddin, Syariah dan Usuluddin. Syariah itu juga fakultas prodi kita tuh punya impact luar biasa kepada masyarakat. Itu ya, misalnya ada label halal. Kemudian juga kita keterlibatan bagaimana dengan apa produk-produk yang itu ini halal yang dimakan itu. Kemudian bagaimana dari sisi hukum ya kan, dari dunia hukum maksudnya itu ya, ada mediator dan sebagainya, itu sudah kita ada di sana. Alumni kita banyak yang menjadi mediator, ada yang menjadi lawyer dan sebagainya, itu bahkan kita sudah mengadakan sekolah lawyer ya, sekolah pengacara itu. PKP sudah ada 21 alumni dari IBN University, mereka sudah jadi lawyer itu. Nah, kita terus akan kerjasama dengan Peradi ya, saat itu Peradi lah, nanti ada kerjasama dengan lainnya. Kemudian dari ilmu tafsir, ilmu Al-Quran dan tafsir, IAT namanya itu, ilmu Al-Quran dan tafsir. Yang baru-baru ini kan kita juga sounding atau diperbantukan, diminta oleh penterjemahan Al-Quran ke bahasa Tegal, lokalitas itu. Walaupun itu sudah mungkin settle, ada di tingkat apa namanya di Tegal Kota ya, penterjemahan itu, tetapi dari sisi lain, karena saya yakin, saya menganggap dan yakin bahwa kompetensi tentang ilmu Al-Quran dan tafsir, entah dia mau diterjemah dengan bahasa apapun, substansi dari maknanya pasti prodi yang bersangkutan yang punya kapabilitas dan apa namanya kompetensinya di sana, sehingga kita nanti sudah kerjasama dengan Kota Tegal ya yang menerjemahkan. Saya lupa itu institusinya, tetapi sudah ya, itu sudah ada di situ. Lain juga daripada di program studi yang di bawah FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu. Ini justru sebetulnya saya memandang bahwa dua prodi ini prodi yang dalam tanda kutip lebih kepada prodi pragmatis. Saya bukan mengatakan ini sebagai prodi yang vokasi, tetapi alur bicara tentang ruang dunia itu memang di FEBI itu lebih. Ya, walaupun yang lain juga bisa. Ya terbukti kita misalkan kemarin ada permintaan dari BSI ya, Bank Syariah Indonesia itu minta ke kita lulusan untuk ditempatkan kerja di BSI. Dan Bank Jateng sudah kita ada alumni di sana. Di bank-bank yang lain, kecuali Bank Nonot yang nggak ada itu. Itu ada semua di sana begitu. Jadi ini ternyata Bapak teman-teman mitra di lembaga keuangan, perbankan maupun non-perbankan itu sudah banyak sekali yang sudah bermitra dengan kita. Bahkan mohon maaf ya, ada permintaan dari BSI, kami juga kemarin kewalahan itu kan, karena yang dari ekonomi syariah yang mestinya dia juga bisa mampu di situ, ternyata ini karakternya beda. Alumni karakter dari ekonomi syariah, dia lebih bisa kepengennya mandiri sebagai manajer, sebagai owner dan sebagainya, dibanding dia harus kerja di bank 1 hari penuh kemudian dia tidak punya kehilangan kebebasan untuk berkreasi di dalam membangun satu ekonomi gitu loh. Itu ternyata begitu ya. Jadi alhamdulillah alumni kita sudah hebat kok. Seperti saya lah. Ya Bapak. Alumni dari Nahdlatul. Iya Mas Fatur ya. Mas Fatur di sini. Saya ingin sampaikan ini bahwa kita juga sampaikan yang kabar baik kita itu alumni IBN University. Ketua Mas? Alumni ya, ketua Ikatan Alumni ya? Iya. Itu Bung. Jadi ya alhamdulillah ini realitas tentang transformasi di bidang kelembagaan terutama, yaitu kita sudah melahirkan tokoh-tokoh di Tegal dan sekitarnya.
untuk berkontribusi real ya pada masyarakat itu. Karena bagian daripada tugas dan kewajiban dosen. Iya. Kan begitu kan, riset ya, kalau pendidikan dan pengajaran itu sudah wajar di dalam ya. Yang riset kemudian hasilnya wajib diberikan kepada masyarakat, nilai manfaatnya apa, kan begitu kan. Iya, iya, iya. Ini wajibnya dari dosen untuk begitu. Ya insya Allah ke depan mungkin di rumah baru universitas ini akan lebih kita legitkan cita rasa dosennya dosen, dia profesional. Iya. Kalau rektor, wakil rektor dan seterusnya itu adalah tugas tambahan. Oh, iya, iya. Tugas tambahan. Tetapi bagaimana dia menjadi dosen dan sampai guru besar, itu jabatan hakiki di dalam pada dosen itu. Jabfung namanya, di jabatan fungsional itu. Iya, mulai dari AA sampai guru besar itu. Betul, betul, betul. Nah itu, kita spiritnya ke sana. Siap, siap. Jadi begitu, Cakil Radar, kita tahu ya, ternyata sudah banyak perubahan dan kesiapan dari IPN University yang handal sekali karena sudah mentransformasikan dirinya, siap menghadapi masa yang kayak sekarang, Mas ya. Betul. Baik, kita break sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Kembali lagi Cakil Radar, kita lanjut lagi pembicaraan kita. Kita ingin tahu nih rencana ke depan untuk pengembangan IPN ini mau seperti apa. Nah, Pak Rektor, langsung saja Pak. Kira-kira kerjasama apa yang sudah dilakukan sama lembaga yang lain dan kira-kira tujuan dan kemanfaatannya bagaimana nih Pak Rektor? Baik, ya tentu kerjasama adalah keniscayaan dengan dalam maupun luar negeri. Ya, kami yang sedang up hari ini, kita memang kerjasama dengan berbagai negara ya, yang tentunya ini detailnya nanti urusan KKN dan sebagainya. Yang lebih fasihnya lagi nanti disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 3, Pak Dr. Haji Itmam Oli. Ya. Silakan. Monggo Pak Itmam. Oke, terima kasih Pak Rektor dan Bung ARS, serta teman-teman, Pak Warek, Pak Dekan. Yang pertama, pada periode 2023 sampai saat ini, Pak Rektor terus melakukan kerjasama baik dari dalam negeri dan juga luar negeri. Untuk dalam negeri dengan pemerintah daerah misalnya, kita bermitra dengan Bapeda atau yang sekarang bertransformasi menjadi Baperida. Itu berbagai riset penelitian itu kita dipercaya menjadi pelaksana riset, antara lain sejak tahun 2024, 2025 ada penelitian multi-years terkait indeks kerukunan umat beragama. Itu pelaksananya dipercayakan kepada kami IBN University. Lalu terkait dengan program Satu Desa Satu Sarjana, Sadesa. Tahun kemarin kita turut dalam perguruan tinggi yang menjadi penerima program Sadesa ini, dan tahun ini animo masyarakat Kabupaten Tegal khususnya itu lebih besar, lebih bersemangat lagi dalam menyambut program Satu Desa Satu Sarjana. Juga dengan Bank Indonesia Tegal itu sebagai mitra yang secara rutin khususnya dalam peningkatan SDM mahasiswa melalui program beasiswa. Kalau dulu ada beasiswa BI, sekarang namanya program Kebank Sentralan ya, Kebank Sentralan. Kita terima kasih sekali khususnya kepada pemerintah daerah, kepada BI dan seluruh mitra baik dalam ataupun di luar negeri, sehingga kami sampai pada saat ini menjadi IBN University. Seperti itu Bapak. Ya, jadi kalau luar negeri itu ada Thailand, ada Brunei, ya, ada Malaysia, Timor Leste, iya. Ya kalau kerjasama MOU ini sudah ada 7, sampai terakhir itu Cina, ya. Hanya di Cina nanti kita tahun ini akan kita buktikan dalam satu kegiatan, ya, entah di riset atau di di
pengabdian masyarakat. Iya, iya, iya. Yang Bagus dan disampaikan. kalau yang terdekat terkait kegiatan riset di luar negeri, kami bekerja sama dengan Udinus, Winwali Songo, dan salah satu universitas di Kebumen, Universitas Putra Bangsa. Itu agendanya di akhir Agustus ini 2026 kita akan melakukan riset dengan UNISA di Brunei Darussalam, ya, namanya UNISA di Brunei Darussalam. Surat penerimaan dan seterusnya secara administrasi sudah Ready, kita sudah settle, sudah siap semua, tinggal pelaksanaannya. Go internasional. Setiap tahun, Ya. kita setiap tahun Jadi go internasional. mahasiswa kita itu setiap tahun sudah kita KKN dan PPL di luar negeri. Di luar negeri. Iya. Oh, iya, 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 iya. Tapi kita cari satu lembaga yang memang itu ada manfaat dua arah. Ya. Jadi dia berangkat ke sana bukan hanya sebagai KKN saja, tapi bagaimana kita mengusahakan mahasiswa yang di sana itu dapat untung. Ya. Untung secara pengalaman pengetahuan Ya. dan untung secara poin dan koin. Oh, iya, 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 iya. Poin dan Kira poin itu begitu, ya. ya. Ini kawan-kawan luar biasa nih, Pak. Cara mencari di sisi Terobosannya internasionalisasinya itu luar iya, biasa. iya, Ya. Ya memang begitu, Pak. Iya, iya. Kalau kita udah tahu Mas ya, kerjasama juga udah berapa tadi? 7 negara ya? 7 negara. 7 kita, negara, iya. iya, iya. Nah sekarang untuk lebih lanjut lagi, rencana pengembangannya ke depan. Ya, dari sisi fisik ya, kami sudah juga merencanakan untuk kita bangun kampus 2. Kampus 2 itu nanti kampus yang insya Allah kita peruntukkan untuk program-program studi di luar keagamaan. Nah itu. Kemudian sarana prasarana lain, memang kita menjadi kewajiban ya, karena tuntutan itu, tuntutan program-program studi yang memang itu harus ada sarana yang berkaitan dan beririsan langsung dengan program studi, ya di lab misalnya itu. Iya. Itu juga kita nanti tingkatkan. Tadi ada micro teaching, ada peradilan semu, ada juga yang lain-lain itu kita nanti tingkatkan di dalam sarana-sarananya. Kemudian yang dari sisi mahasiswa secara kuantitinya, ya memang kita bukan hanya kita menunggu, tetapi kita punya satu niat untuk mengentaskan mereka yang mestinya harus mendapatkan ilmu dan meraih strata 1, tapi beliau terkendala oleh berbagai hal. Iya. Kira begitu tuh. Kami nanti mencoba untuk lari ke sana. Kata misalkan, guru-guru madrasah diniyah takmiliyah. Ini kalau dalam bahasa Tegalnya guru MDTU. MDTU, ya, ya. Itu mestinya dia punya hak untuk peningkatan kapasitas sebagai ustadz di MDTU. Iya. Kemudian hak yang kedua, dia juga punya hak untuk mendapatkan penghargaan dari negara. Oh, ya, betul. Seperti kita ada serdos, sertifikasi dosen. Ah, ah. Guru ada sertifikasi guru. Guru, ya. Ustadz ada sertat atau apa nanti begitu. Kira begitu. Iya, iya, iya. Karena semuanya punya hak. Iya. Dan ini rupa-rupanya pemerintah kita itu sudah mulai ada perhatian ke sana. Sehingga tujuan pertama kita untuk peningkatan kapasitas dalam kompetensinya Ya. di bidang mereka, tetapi yang kedua ya kita juga angkat harkat derajatnya Iya, betul. dari sisi keduniawian. Gitu. Ya, sudah selayaknya. Iya, iya, sampai ke situ loh nih Pak ARS itu. Sudah sampai ke situ. Dari sisi lain pun kita sudah mapping ya. Mudah-mudahan nanti transformasi ini akan membawa dampak positif dan memberikan asas manfaat kepada sivitas akademika terutama dan kepada masyarakat Tegal sekitarnya secara umum. Iya, siap, siap. Dampaknya berangkat dari daerah pasti akan bersinar ke tingkat nasional. Kan begitu kan? Kalau ekonomi itu tidak kita harus lihat bagaimana lampu besar di Jakarta, tetapi bagaimana lilin kecil yang bersinar di setiap desa, itu yang mengangkat negara kita menjadi negara yang berdaulat pangan, berdaulat lain sebagainya. Cantik sekali itu kata-kata mutiaranya itu.
Tapi saya poin yang saya ingin tarik tadi itu tentang fotonya ya, ramah di lokal, iya, handal di global. Iya. Sekali lagi Mas, saya sampaikan rasa salut saya untuk IPN University. Semoga ke depan Amin. lebih moncer lagi, Amin, bermanfaat amin. bagi kita semua. Amin, amin. Baik, Jago Radar, kini kita tahu IBN, sebuah perguruan tinggi pionir di Kabupaten Tegal, ini sudah jauh bertransformasi menjadi perguruan tinggi yang modern. Dengan tetap mengakar pada jati diri sebagai perguruan tinggi yang islami, IBN University telah menegaskan diri sebagai universitas yang visioner dan lekat dengan sentuhan digitalisasi modern. Nah, bagi warga Tegal khususnya dan seluruh masyarakat yang menyaksikan tayangan ini, setelah kita lihat profil visioner dari IPN University, sekarang tinggal Anda menentukan kapan segera bergabung. Oke. Demikian bincang-bincang kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya ARS Kunto Wibowo menyampaikan terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.